Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, sehat, bahagia. Sangat bahagia. Ini kita lanjutkan observasi tindak lanjut. Harapannya kita bisa mengevaluasi, merefleksi tentang observasi awal dan observasi di kelas yang sudah kita lakukan. Bagaimana perasaannya Bu setelah kita melakukan observasi di kelas kemarin? Cukup lega juga Bapak. Cuman ada beberapa hal juga yang dikecewakan setelah melakukan observasi juga. Oh gitu. Kalau Bu Habibah? Cukup lega Pak, tapi masih belum mau dipelajari lagi lebih lanjut Pak. Oke, Bu Maimunah? Kalau perasaannya represinya masih proses belajar, tetap masih belajar dan memperbaiki untuk tidak lanjut selanjutnya. Oke, senang saya mendengar jawabannya. Artinya cukup lega, artinya belum lega ya. Belum Pak. Itulah haus masih dalam pembelajaran. Iya. Karena kita walaupun guru tetap belajar. Nah, kira-kira apa yang kurang dalam pembelajaran itu kemarin? Yang pertama kalau untuk observasi Bapak, karena kan ini kali pertama juga anak-anak presentasi mata pelajaran saya, karena kan baru kurang lebih belum sampai 1 bulan saya masuk ke kelas. Pertemuan sebelumnya itu sudah saya arahkan untuk buat makalah. Ya. Jadi pas pada saat presentasi kemarin, memang pada saat observasi si anak memang pembagiannya untuk presentasi, dan ternyata hasil presentasi yang saya nilai juga ada beberapa hal yang cukup agak sedikit mengecewakan juga. Mengecewakan. Iya Pak. Karena Apa itu anak-anak bisa dikatakan salah satunya? salah satunya terlalu monoton Bapak. Iya, karena untuk di awal juga sebelumnya sudah saya bilang, sudah presentasi, sudah Bu, di mana di SMP kemarin udah sering juga. Tapi ternyata presentasinya agak sedikit kurang memuaskan juga Pak. Jadi tugas saya ke depan juga nantinya akan selalu memperhatikan anak-anak, memberi pelajaran atau memberi arahan sedikit bagaimana baiknya kita presentasi di depan, jadi kurang, biar nggak monoton gitu Pak. Baik, terima kasih. Mempresentasikan. Kalau presentasi kita bicara angka-angka. Iya, presentasi. Mempresentasikan artinya menunjukkan. Kalau menurut Ibu apa yang kurang dalam pembelajaran kemarin? Kurang Pak, banyak loh kurang Pak. Ya, Belum apa itu? dipresentasikan belum anak-anak ke depan. Ya Bu, kalau Ibu? Kalau saya sejauh ini mempercayakan kepada anak didik saya sebagai moderator, sebagai modeling aja bagi mereka. Saya mengarahkan aja, saya berikan kepercayaan kepada anak-anak sehingga mereka bebas, tidak ada tekanan, tapi cukup kalau mereka perlu arahan dari saya luruskan. Seperti itu saya membuat kelompok sehingga mereka bebas berinspirasi. Ya. Jadi apa yang perlu Ibu tingkatkan? Kalau saya tingkatkan untuk lebih komunikasi, kan saya bilang dari awal, observasi awal, komunikasi tingkat daerah panen hilir kurang. Nah, gitu, dalam berbahasa Indonesia salah satunya, dalam mereka berkelompok, sehingga mereka nanti untuk ajas kebiasaan bahasa Indonesia itu biar lancar, dan komunikasi dalam bahasa kosakata di dalam buku itu kan sulit untuk dipahami di sehari-hari. Itu mungkin komunikasi mereka. Iya, tapi kayaknya Ibu terlalu giat kemarin, saya salut dengan Ibu loh. Memfokuskan anak, siapa yang bertanya, ya Nah, kalau bertanya itu dipahami apa yang pertanyaan, didengar ya Bu. disimak. Kalau audiens bertanya kepada yang tampil, terus yang menanyakan harus menanggapi dan menghargai, menyimak dari jawaban si kelompok itu. Itulah yang saya salutnya. Semua Ibu ingatkan. Ini Ibu Nurul Huda dulu. Kalau untuk peningkatan pembelajaran di kelas Bapak, yang pertama, yang lebih utama khususnya memahami si anak dulu. Jangan langsung memberi tugas masalah presentasi bisa-bisa. Karena dari awal saya sudah mempercayakan sepenuhnya. Karena informasi di awal sudah saya tanyakan Kian, sudah pernah presentasi sudah Bu? Oh ya, berarti udah terbiasa. Sudah Bu. Dan saya mempercayai kata sudah itu. Tetapi ternyata pada saat awal pertama kali kami presentasi, saya juga agak cukup geleng-geleng. Jadi untuk yang tingkatan pertama terlebih dahulu, untuk bagaimana caranya si anak tidak terlalu monoton pada saat presentasi. Oke, mau Ibu Iya, Pak. perbaiki dan tingkatkan ya. Fokus juga kemarin lebih
menggunakan bahasa teks. Tapi itu sama-sama kita perbaiki. Iya Pak. Komunikasi. Ya, kembali komunikasi. Kalau Saya bisa di karena sini terbiasa. saya terkhususnya untuk Bu Maimunah sih sebenarnya. Pelajaran sangat hidup dari beberapa yang saya observasi, Bu Maimunah mantap ya, pembagian kelompoknya rapi, presentasinya ini, penggunaan IT-nya juga yang kalau kreatifnya semua kreatif gitu ya. Cuman yang saya sayangkan anak-anak itu kadang-kadang Bu kurang menanggapi seperti kendala yang dibilang Bu Nurul tadi. Tidak bisa kembali mempersilakan, terima kasih, lupa mereka. Komunikasi kembali, dan saya bilang komunikasi. Iya. Nah, kalau Bu Habibah, berapa persen kira-kira target pembelajaran yang tercapai? Nah, ini sekarang persen ditanya, bukan presentasi. Belum sampai 100%. Kira-kira berapa persen anak-anak memahami tujuan pembelajaran? 80. Udah mantap lah itu. Iya, udah mencapai sempurna. Udah 80%. Kalau Ibu? Saya rasa masih 70 ya. Saya belum bisa bilang 80, enggak 70. Karena saya sudah pernah takar kemampuan untuk memahami, dan menurut pendapat mereka tidak bisa belum mengekspresikan pendapat mereka. 70 saya rasa kalau maafin saya. Terima kasih Bu. Kalau Bu Nurul? Saya jauh rasa saya Pak. Ya nggak apa-apa, jauh itu. Sekitar 60 gitu lah Pak, 50 ke 60. Karena dari proses memahami juga anak kurang gitu, Pak. Memahami kreatif juga. loh, Bu. Iya, kreatif iya Pak. Untuk kekompakan juga bisa. Iya. Ha-ha. Kemudian apa yang Ibu suruh mereka juga paham ya kan? Iya. Apa yang harus dikerjakan, pembagian tugasnya ada gitu. Apa rencana ke depannya kalau pelajaran tersebut, materi tersebut itu diterapkan di kelas yang berbeda? Apakah sama metodenya mau berbeda Ibu terapkan ya? Kalau Bu Maimunah? Sangat berbeda, itu betul-betul berubah karena setiap kelas itu punya warna tersendiri, punya kelebihan kekurangan tersendiri. Ada yang lebih ekstra, ada yang ekstranya ya dikit-dikit, ada yang menguras. Tergantung kelasnya bisa dikelola. Kalau Ibu Nurul? Sama Pak, sama orang Bu Ibah sama Bu Maimunah juga. Kita harus menyesuaikan dulu. Kalau memang si anak fokusnya cermat seperti ini, kita sesuaikan dengan materi tingkatannya. Tapi kalau seandainya kayak kelas saya semalam, plus juga durasi waktu tidak memungkinkan, rasanya kurang cocok untuk saya pakai metode itu di kelas 10-2 kemarin. Ya. Pembelajaran yang Ibu dapatkan dari mulai sejak kita observasi awal, proses di kelas dan sampai saat ini, apa yang Ibu dapatkan? Pembelajaran apa yang Ibu dapatkan? Iya. Pengalaman Pak, bertambah wawasannya, tahu cara penyampaiannya gimana ke depannya. Takut dioperasi lagi? Enggak kan? Enggak. Iya, enggak seperti yang kita bayangkan. Oke, kalau Ibu? Kalau pribadi secara personal iya, saya benarkan kalimat Ibu Ibah. Karena sebetulnya kami di SMA Negeri Sulpani Hilir ini sebetulnya punya kemampuan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Iya. Tapi memang untuk selama ini belum ada arahan, sehingga kami belum dapat bimbingan. Terima kasih sebelumnya Bapak telah membimbing kami, sehingga kami dapat mengasah kemampuan kami lebih dan untuk belajar, karena kami ini butuh belajar. Karena di tingkat Panai Hilir ini katakan aksesnya jauh dari kota ya Pak ya. Jadi kita untuk komunikasi di luar sana kan kita jarang, hanya media sosial saja kita lihat, kita tonton, tapi untuk berinteraksi secara fisik kan kita tidak dapat dengan jarak tempuh yang jauh. Ya syukurlah Bapak membimbing kita gini, jadi kita tahu caranya, langkah-langkahnya antara kita kerabat-kerabat di sini berkolaborasi satu sama lain. Terima kasih sebelumnya. Kalau Bu Nurul? Sama juga Bapak, dari observasi kemarin juga menambah wawasan saya khususnya di kelas. Jadi saya lebih tahu apa kekurangan di kelas. Iya, karena punya rencana ya kan? Rencana. Kok di kelas ini begini? Oh, saya lebih tahu kian karena dari awal prosesnya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya yang kita lihat seperti apa. Untuk kelebihan bisa kita lanjutkan ke depan, tapi untuk kekurangan itu yang diperbaiki lagi. Ya, saya puas dengan jawaban-jawaban ini, bukan berarti karena apa, kita sama-sama berbagi ini, kita mau perbaikan. Jadi
guru yang mungkin tidak memahami ini, ayo kita bantu gitu. Melihat dari guru yang sudah mungkin bisa seperti ini, mana yang bagus kita ikuti, bila perlu berikan ide-ide yang lain, kebiasaan-kebiasaan positif yang lain, supaya kelas lain menirunya juga. Nah dari situ nanti kita bisa menyamakan bagaimana memulai pelajaran, bagaimana berdoa, bila perlu menjadi ciri khas. Panah juga itu bagaimana kebiasaan dia. Jadi itu harapan saya, tidak ada yang takut diobservasi, tidak malas-malasan untuk memberikan pelajaran di kelas, nggak monoton, datang bawa masalah dari rumah, nak bukan catat itu. Iya, mudah-mudahan dengan keikhlasan cara kita itu diganti Allah dengan kegembiraan di kelas itu. Ya, bisa kita kerjasama dengan murid, nak kelompok ini cari ya ice breaking yang menarik, tugaskan, nggak dari kita. Iya, diberi kebebasan. Betul, akhirnya semua kreatif, nggak gurunya aja, tapi siswanya juga bisa menjadi kreatif, lebih kreatif kalau bisa. Itu tandanya kita berhasil pembelajarannya.